Shalom, salam damai, puji Tuhan. Kita lanjutkan dengan Kitab Roma bab 10 dengan judul perikop kebenaran karena iman. Surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah sabda Tuhan. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, seperti kita menanti-nantikan, misalnya menanti-nantikan orang yang kita sayangi ya. Misalnya pulang kampung, sudah bertahun-tahun, sudah lama tidak bertemu. Menantikan mereka yang sangat kita sayangi itu adalah kabar baik ya. Dikunjungi saudara kita dari jauh, udah lama nggak ketemu, mau pulang kampung ya, ingin bertemu kita kan pasti sangat senang kan. Itu adalah kabar baik. Betapa indahnya kedatangan mereka. Demikian juga tentang firman Tuhan, kata-kata Tuhan, kalimat Tuhan, sabda Tuhan, perkataan Tuhan itu adalah bahkan jauh lebih baik lagi. Itu bahkan jauh lebih dari kabar baik ya. Kabar sukacita, keselamatan. Itulah, siapa sih yang tidak mau selamat? Siapa sih yang tidak mau sembuh? Itu adalah kabar baik ya. Keselamatan itu kan kesehatan, kesejahteraan, kedamaian, kesembuhan. Apalagi yang lebih dari itu adalah keselamatan jiwa. Membayangkan kalau hilang jiwa kita, maut masuk ke dalam alam maut, mengerikan ya. Jadi keselamatan itu adalah kabar baik. Betapa indahnya, katakan seperti itu. Jadi ini dirunut kembali kepada Tuhan. Ini dia. Kita ngomong mengenai Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah kabar baik. Tapi bagaimana orang bisa mengenal Dia? Bagaimana mereka bisa berseru kepada Dia kalau tidak percaya, tidak kenal? Tidak kenal, tidak sayang. Tidak kenal, tidak mau. Tidak kenal, tidak mau beli. Ya, kita kan harus kenal dulu sebelum beli ya. Lihat dulu kualitasnya, baru kita beli.
kualitasnya nggak cetho, nggak jelas, ngapain beli? Percuma, buang-buang uang. Ya kalau kita mau beli barang saja harus cek dulu toh. Mau beli layanannya, layanan apa yang kita dapat? Membangun rumah, layanan membangun rumah ya. Apakah nanti hasilnya bagus? Apakah kerjaannya rapi? Jadi mereka harus percaya dulu ya. Yakin bahwa dia layak untuk dibeli, dia layak untuk dipercayai. Ini dia. Bagaimana dia bisa berseru? Orang-orang berseru kepada Tuhan yang benar kalau mereka tidak percaya bahwa itu adalah Tuhan yang benar, bahwa dia adalah Tuhan yang benar. Tetapi bagaimana juga orang bisa percaya kalau tidak ada yang memberitakan? Tidak ada yang memberitakan. Bagaimana bisa tahu? Tidak ada yang menjelaskan. Dan kita tidak pernah mendengar beritanya tentang Tuhan. Tidak ada yang menyampaikan ya, tidak ada yang menyampaikan, tidak ada yang diutus. Ya itu dia. Ini sabda Tuhan ini. Makanya saya memberitakan, ikut menyampaikan dengan melalui media teknologi yang canggih ini, buatan orang pintar, orang Yahudi, orang Israel, orang pintar lah, orang baik lah, pokoknya orang baik ya. Menggunakan teknologi yang baik ini untuk memberitakan kabar Tuhan, tentang Tuhan, supaya banyak lagi orang yang kenal dengan Tuhan. Tuhan yang benar pastinya, bukan Tuhan yang abal-abal. Tuhan yang abal-abal banyak, ada beberapa ya. Nah, saya sih pilih Tuhan yang benar karena saya sudah percaya. Saya sudah percaya kepada Tuhan yang benar. Saya sudah tahu, sebab saya sudah mendengar. Saya percaya. Makanya saya istilahnya menjadi brand ambassador. Nah, brandnya apa? Brandnya adalah sabda Tuhan, Tuhan Yesus ya. Tidak ada, bukan Tuhan-Tuhan yang lain, Tuhan Yesus yang saya jual. Artinya yang saya beritakan ini adalah Tuhan Yesus, sabdanya Tuhan Yesus, bukan Tuhan-Tuhan yang lain ya, yang nggak jelas itu. Sebab saya sudah percaya, oh jelas kualitasnya, Yesus sudah, kualitasnya udah top, nomor 1. Nah, memang Tuhan sendiri kok. Tuhan yang nomor 1 ya, yang nomor 2 itu yang lain-lain lagi ya, yang kuasanya nggak seberapa ya. Termasuk iblis itu ya. Iblis juga punya kuasa ya, tapi kalah dengan Tuhan, kalah. Ya, yang saya beritakan ya sabda Tuhan, Tuhan Yesus ya, bukan berita iblis ya. Iblis juga punya kuasa, dia juga menciptakan berbagai macam ajaran, doktrin dan sebagainya ya. Nah, saya nggak mau ya memberitakan kabar dari iblis ya. Ajaran iblis nggak mau saya. Saya memberitakan ajaran Tuhan Yesus. Sebab saya percaya, saya sudah percaya, ternyata berkualitas, Tuhan Yesus berkualitas. Itulah yang saya beritakan ya, beritakan. Saya diutus, kita semua yang dipilih Tuhan diutus memberitakan kabar baik. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Seperti juga Paulus ini ya, menuliskannya pengalaman pribadi secara langsung dengan Tuhan. Lalu ditulis, disampaikan, diberitakan. Jauh-jauh dari Yerusalem pergi ke Roma, pergi ke mana itu ya, sekitar Roma itu ya, ke Turki saat ini ya, ke Tesalonika, ke Yunani. Itu karena Paulus diutus memberitakan kabar baik. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan surat berikutnya, perikop berikutnya dari Rasul Paulus kepada umat di Roma. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.